لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan semoga kita semua dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak kaum muslimin yang diberikan keleluasaan, kesehatan, kesempatan, juga kekuatan untuk bisa hadir dalam menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Ada yang sakit di rumah sakit, ada yang sakit di rumah, dan juga ada yang sakit jiwanya ketika ia tidak digerakkan untuk bersegera mendatangi Baitullah, rumah-rumah Allah, untuk menunaikan kewajiban sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik, pemimpin terbaik, manusia terbaik yang harus terus menjadi inspirasi kita, yang harus menjadi teladan kita dan menjadikan role model kita dalam menghadapi kehidupan kita hingga Allah memanggil kita kelak suatu saat nanti. Hadirin salat Jumat berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berdoa berharap hanya kepada Allah, semoga Allah mematikan kita, Allah memanggil kita dalam keadaan kita bersyahadat dan husnul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada satu hal yang seringkali mungkin kita bisa katakan tapi berat untuk kita kerjakan. Ada satu hal yang sebenarnya berat untuk kita kerjakan tapi sungguh punya kemuliaan, yaitu adalah kemampuan kita untuk bisa memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Dalam surat Al-Imran ayat 133 134 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah untuk meminta ampunan Allah yang menyediakan surga seluas langit dan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berinfak di saat lapang maupun sempit, orang yang bisa menahan amarahnya kepada saudaranya, dan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang dimuliakan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan, sebentar lagi akan datang seseorang yang dia adalah penghuni surga. Lalu sahabat bertanya-tanya dan kemudian penasaran siapa
orang yang disebut oleh Rasulullah ini adalah calon penghuni surga. Maka datanglah seseorang yang tidak terlalu dikenal, dan mungkin juga sahabat tidak terlalu mengenalnya, dan kemudian tiba-tiba datang dan duduk di antara mereka di Masjid Nabawi tersebut. Keesokan harinya Rasulullah SAW juga mengatakan hal yang sama, dan datang lagi orang yang sama pada hari sebelumnya hingga sampai 3 kali berturut-turut. Namun para sahabat ragu dan enggan untuk bertanya apa rahasia dari seorang calon penghuni surga yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, beliau ingin mengetahui apa sebenarnya amalan dari seorang sahabat yang dikatakan akan menjadi penghuni surga tersebut. Lalu dengan alasan bahwa dia telah berselisih dengan ayahnya, ia minta untuk menginap barang 3 hari kepada seseorang ini. Dan alhamdulillah diberikan izin untuk bermalam 3 hari di rumah penghuni surga ini. Malam pertama tidak terlihat sesuatu yang luar biasa, sepertinya biasa-biasa saja. Abdullah bin Amr tidak melihat amalan yang sungguh istimewa, kecuali amalan-amalan yang memang rata-rata dilakukan. Hari kedua juga mengalami hal yang sama. Hari ketiga juga dia melihat yang sama, kecuali dia melihat bahwa sahabat ini senantiasa ketika menjelang tidurnya atau ketika terjaga dari tidurnya, ia berzikir dan juga mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ketiga Abdullah bin Umar pamit kepada seorang sahabat tersebut, dan kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan apa maksud sebenarnya dari ketika ia menginap di rumah sahabat ini. Dan dia mengatakan sesungguhnya dia tidak berselisih dengan ayahnya, tapi dia hanya ingin mengetahui apa sebenarnya amalan utama yang dimiliki oleh seorang yang dikatakan oleh Rasulullah dia adalah penghuni surga atau calon penghuni surga. Lalu laki-laki itu pun tersenyum dan menjawab ringan, aku tidak memiliki amalan kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari ini. Tidak ada amalan istimewa yang bisa dibanggakan. Jawaban ini ternyata tidak memuaskan Abdullah bin Amr. Tapi kemudian sebelum Abdullah bin Amr melangkahkan kaki keluar rumah, sahabat tersebut memanggilnya dan ia berkata kepada Abdullah bin Amr, amalanku hanya yang kau lihat, tidak ada yang istimewa. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, dan setiap malam sebelum saya tidur saya selalu memaafkan semua kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah tanpa ada perkataan maaf dari orang tersebut. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kelapangan hati yang gak mudah untuk kita kerjakan. Kita seringkali merasa kesal atas kesalahan orang yang merasa dia tidak bersalah, tapi sungguh melukai hati perasaan kita. Tapi kalau kemudian kita selalu mengedepankan apa yang namanya ego, apa yang namanya keluhuran hati, apa yang namanya kemudian kekesalan, dan tidak mengembalikan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita justru akan terus-menerus dikungkungi dan dilingkari dengan kekesalan-kekesalan yang justru akan merenggut sedikit demi sedikit rasa tenang batin kita. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, hikmah dari pribadi yang pemaaf itu adalah yang pertama, ketika kita menjadi seorang pemaaf, batin kita insyaallah akan lebih tenang. Meskipun orang tersebut tidak minta maaf kepada kita, tapi kita yakin bahwa yang terjadi pada diri kita adalah takdir yang telah Allah gariskan, dan kita ridha atas takdir itu, termasuk juga ketika orang berbuat salah pada kita. Maka yang bisa kita pilih hanya 2, memaafkan atau tetap memiliki dendam. Maka bagi seorang mukmin
Sungguh mulia ketika kemudian kita memilih memberikan maaf meskipun orang yang berbuat salah tadi tidak meminta maaf kepada kita. Dan insya Allah kalau ini yang kita lakukan, batin kita akan menjadi jauh lebih tenang. Hikmah yang kedua adalah dengan menjadi pribadi yang pemaaf, kualitas diri kita akan semakin jauh lebih baik. Kenapa? Dengan rasa ketenangan jiwa yang lebih kuat, dengan rasa sabar yang lebih tinggi, maka insya Allah kebeningan hati kita akan semakin kuat. Dan insya Allah ketika kebeningan hati itu semakin kuat, maka akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebajikan. Salah satu yang membuat kita sulit untuk berbuat amal kebajikan adalah ketika hati kita terkotori, ketika hati kita gelap, ketika hati kita dipenuhi dengan rasa dendam ataupun rasa kesal terhadap apapun yang terjadi dalam lingkungan kita. Yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagi orang-orang yang memiliki jiwa pemaaf, insya Allah pikiran dan tubuhnya lebih sehat. Kenapa? Dia ridho atas segala sesuatu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikirannya tidak selalu dibumbui dengan keinginan-keinginan yang mungkin saja tidak terwujud, tapi dia ridho atas segalanya dan kemudian dia ikhlas atas segala sesuatu yang menimpanya. Dan hikmah yang keempat dan kelima, insya Allah, selain tadi batin merasa lebih tenang, jiwa dan badan kita lebih sehat, kualitas diri kita lebih baik, insya Allah yang keempat, kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita menjadi pribadi yang terus menyimpan rasa kesal, rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keuntungan, karena sesuatu tentu telah terjadi. Maka di khutbah pertama tadi khatib sudah menyampaikan dasar kenapa kemudian kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf, dan hikmah yang bisa didapatkan. Dalam surat Al-Imran 133 tadi juga Allah telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang bertakwa, yang salah satu ciri diantaranya adalah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang tidak mudah marah terhadap saudaranya dan orang-orang yang mampu memaafkan saudara-saudaranya. Gampang memang, gak mudah memang, tapi insya Allah kalau kita yakin bahwa ini yang terbaik, ridho atas apa yang terjadi, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Dalam khutbah yang kedua ini, izinkan khatib menyampaikan ada 3 hal yang bisa membuat kita mudah untuk menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa menjadi orang yang memaafkan saudaranya memiliki kemuliaan dan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua dan ketiga nih yang penting, yang mungkin bisa melembutkan hati kita. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa manusia itu tempatnya salah. Kalau ada orang lain berbuat salah pada kita, kita pun juga punya peluang yang sama bahwa kita juga bisa berbuat salah kepada yang lain. Bahkan ketika kita berbuat salah kadangkala kita juga nggak merasa kita bersalah. Tapi mungkin saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang merasakan bahwa kita telah berbuat salah. Maka karena manusia itu adalah tempatnya salah, kita memaklumi bahwa kesalahan yang dibuat orang itu adalah memang tempatnya manusia yang dhaif dan kita bisa mudah untuk memaafkannya. Yang ketiga, kita harus menyadari betapa ruginya kalau kita mudah marah dan kemudian menjadi pendendam, tidak mau memaafkan. Yang terjadi adalah hati kita akan terus menjadi hati yang gemerungsung kalau bahasa Jawanya, atau menjadi hati yang selalu tidak tenang, menjadi hati yang selalu mudah terpantik untuk marah, mudah untuk melakukan kesalahan, mudah untuk kemudian mencela, mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada untungnya kalau kemudian kita memelihara marah dan dendam tersebut, karena tadi bahwa sesungguhnya orang yang kita temui akan terus berada di sekitar kita dan kita tetap dendam pada mereka. Maka salah satu opsi yang paling baik adalah kita bisa memaafkan mereka, dan ketika bertemu dengannya kita tetap akan berlapang dada. Sungguh memaafkan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, tapi teladan terbaik ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan Aisyah menyampaikan bahwa Aisyah ketika ditanya oleh salah sahabat menyampaikan tentang Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berbuat jahat, tidak berbuat keji, tidak menuduh di tempat keramaian, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, melainkan beliau selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Semoga kita semua dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kelak ditempatkan oleh Allah di surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa bersama. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian menjadikan kita adalah pribadi-pribadi yang bertakwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.